perjalanan Republik ini tidak dapat dilepaskan dari kontribusi besar anak-anak muda yang menjadi pendorong utama perubahan sosial dan pembangunan, di mana setiap episode kehidupan bangsa selalu diwarnai oleh kiprah anak-anak muda. Dan kedepannya tantangan yang kita hadapi makin besar, seperti bagaimana membuat biaya hidup menjadi terjangkau, layanan kesehatan yang merata, ketersediaan lapangan pekerjaan, pemerataan pembangunan, akses pendidikan berkualitas untuk semua, termasuk tantangan atas krisis iklim. Maka dari itu, perspektif anak muda, gagasan, terobosan, dan solusi yang diharapkan adalah gagasan, terobosan, solusi yang penuh dengan kebaruan. Itu sangat dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh bangsa. Dan kami percaya bahwa semua dari kita punya ide. Semua dari kita berhak menyampaikan gagasannya. Semua dari kita dapat ikut serta untuk membawa perubahan bagi bangsa ke arah yang lebih baik. Baik, kembali lagi di Suara Reboan, Suara Perubahan. Itu lihat Kakak Zakia, Mas Ani sendiri saya sudah mengakui kalau memang gagasan dan ide anak muda itu sangat dibutuhkan dalam menjawab persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Iya, betul sekali. Tapi memang seperti yang tadi Abdur bilang ya, memang ada platform yang menjadi ruang bagi anak muda untuk memberikan aspirasinya. Apalagi sampai dipakai begitu oleh calon pemimpin. Nah, saya jadi penasaran juga nih, platform seperti apa gitu ya. Nama platformnya ini, biar Kakak Zakia tidak penasaran ya, nama platformnya itu namanya Gagasan Kita. Gagasan Kita? Gagasan Kita, baru saja di launching ya Jumat kemarin lah, tanggal 29 September. Oleh gerakan, namanya Gerakan Kelompok Ubah Bareng. Dan di sini ini kebetulan sekali, sebentar saya lihat tadi. Nah itu dia, kebetulan sekali di sini ada Mas Rizal Ilham Pratama. Ini beliau adalah salah satu brand ambassador dari Gagasan Kita, dari tim Ubah Bareng. Halo Mas. Halo, apa kabar? Silahkan. Silakan Bang Rizal bertemu dengan Bang Wibi di situ. Baik, Bang Rizal, apa sih Gagasan Kita tuh? Kenapa kemudian ada ide begitu dicetuskan untuk membuat platform Gagasan Kita? Gagasan Kita ini ketika kita semua gitu teman-teman Ubah Bareng percaya kalau gagasan itu bukan cuma segelintir orang yang punya, tapi semua orang di Indonesia itu pasti punya. Di dalam kepalanya pasti adalah kepikiran pengen jalan mulus, pengen kita itu punya pemimpin yang bersih, yang nggak korup dan lain sebagainya. Pasti banyak kan? Nah, kalau misalkan kita masih pakai cara-cara yang lama gitu, kayaknya nggak kedengeran nih suara-suara mereka. Maka kita bikin platform Gagasan Kita manfaatin tuh digitalisasi yang ada sekarang, kita manfaatin teknologi biar gagasan semua orang di Indonesia itu bisa sama-sama diakses dan dikumpulin. Bisa dibilang ini yang pertama ya? Ini yang pertama. Di Indonesia? Betul, satu-satunya yang merangkum nih. Tapi kalau misalkan kita komen-komen nih, kita kasih gagasan di situ, yang baca siapa? Kalau yang baca rakyat-rakyat juga ya sama aja dong. Enggak dong, ini yang beda dari Gagasan Kita. Gagasan Kita ini nggak cuma jadi ajang komen-komen doang. Kalau komen gampang kan, buka Instagram ada orang ngepost apa kita komen. Enggak dong. Di sini kita bisa merangkum masalah yang sebenarnya dirasakan oleh warga Indonesia dan merangkum gagasan mereka. Yang baca siapa? Ini nantinya akan dibaca sama capres dan cawapres. Bukan dibaca doang. Ini akan jadi masukan untuk jadi visi misi dan program kerjanya ke depan. Ini pentingnya. Ada jaminan akan dijadikan program kerja. Nah, pasti dong. Program kerja apa ini. jaminannya? Program kerja ini kan akan jadi apa yang dilakukan Presiden 5 tahun ke depan. Jadi ketika kita ngasih input nih, kita kasih masukan, Presiden mau nggak mau harus melakukan itu. Maka nanti kita tunggu. Nanti capresnya akan lihat dan baca gagasan apa yang bisa diakomodir ke dalam visi misi dan program kerjanya. Bisa ya, bisa. Berarti dijamin lah ya untuk bisa, pasti. Ini ya, soalnya yang biasa yang tanda tangan di atas materai aja mereka ingkar ya. Nah, tapi oke, tadi itu platform untuk anak muda begitulah ya, untuk menyalurkan aspirasi dan segala macam. Kira-kira dari Gagasan Kita ini pengen merangkul anak muda yang seperti apa? Buat Gagasan Kita, semua pemuda itu harus bisa kita rangkul. Karena balik lagi, tadi pemikirannya adalah semua pemuda itu pasti punya gagasan. Jangan kita harus nunggu orang-orang yang hebat dulu, orang-orang yang keren dulu, kuliahnya S-nya ada berbanyak bertumpuk-tumpuk, tapi
kita lihat juga semua orang ini pasti punya gagasan dari segmennya masing-masing. Mereka yang ada di kampung kota pasti punya gagasan sendiri. Mereka yang concern isu lingkungan punya gagasannya sendiri. Mereka yang di transportasi publik punya juga gagasannya. Jadi semua pemuda nggak ada pengecualian buat bisa gabung di gagasan Dan kita. tidak harus mendukung misalnya satu partai tertentu atau satu calon pasangan tertentu untuk gabung di gagasan kita. Tentu enggak dong. Enggak. Dong. Jadi siapapun bisa. Siapapun boleh. Jadi kita pengen menggeser bukan cuma bicara politiknya, tapi bicara kebijakannya. Pemuda ini kan sering jadi objek politik ya. Siapa dukung pemuda? Oh, pemuda suka nonton konser, capresnya datang konser. Oh, pemuda katanya suka untuk nonton K-pop. Akhirnya bicara K-pop, padahal sebelumnya mereka nggak peduli. Tapi bukan itu, pemuda ini jangan cuma jadi objek, pemuda harus bisa jadi subjek. Mereka yang ngasih tahu. Calon presidennya itu harus ngapain, mereka harus ngikut maunya pemuda. Bukan cuma diobjektifikasi kayak gitu. Jadi tepat sasaran begitu ya? Betul, tepat sasaran. Kalau capres-cawapresnya nggak mau ikut, culik aja karena nggak sedengklok. Namanya juga pemuda. Nah ini sejak di launching Jumat kemarin ya. Nah sampai saat ini sudah berapa banyak nih anak muda yang kemudian menyuarakan aspirasinya di gagasan kita? Kita sampai ini hampir 1 minggu kita launching, kita juga sudah sebarkan juga ke kawan-kawan di seluruh daerah. Kemarin juga kita sempat ada agenda aktivasi di Purwokerto, di Banyumas. Kita ajak juga pemuda di situ untuk menyampaikan gagasannya. Sejauh ini udah sekitar 1000-an gagasan yang masuk. Lumayan ya, belum seminggu tapi sudah. Baru seminggu. Dan tentu ini akan jadi snowball ya. Ini akan semakin besar, semakin bergulir dan tentunya akan bisa memperkuat visi misi capres dan cawapres ke depan. Dan yang perlu digarisbawahi itu 1000 gagasan yang masuk, bukan 1000 masalah ya. 1000 gagasan. Bukan 1000 keluhan. 1000 gagasan. 1000 gagasan. ide, gagasan, aspirasi luar biasa. Boleh tepuk tangannya. Ini ngomong-ngomong yang ada di studio penasaran tidak sih? Punya dong aspirasi? Punya aspirasi? Punya? Punya. Nah, mungkin juga pengen tahu. Saya juga pengen tahu. Saya kan juga masih muda, ya kan? Saya juga. Nah, gimana sebenarnya caranya menggunakan platform gagasan kita? Mungkin Bang Rizal boleh jelaskan nih. Boleh. Tutorialnya. Kita punya tutorialnya untuk ditampilkan. Bagaimana tuh? Ya, jadi pertama gagasan kita ini kan tadi kita mau membawa teknologi ya. Kita mau bawa digitalisasi ke anak muda. Jadi tinggal buka gagasankita.id. Gagasankita.id. Nanti dibuka, nanti di situ akan ada sebuah statement dulu dari capres kita yang bilang kalau Republik ini didirikan dengan semangat kolaborasi. Kolaborasinya sama siapa? Ya sama seluruh rakyat Indonesia juga dong tentunya. Nanti di sana di homepage akan ada tuh, ada beberapa kotak. Kotak itu tuh gambaran post-it. Gambaran post-it. Nah di sini kan kotak seperti apa tuh? Nah boleh. Ini sampaikan gagasanmu. Jadi kotak itu isinya apa kotak isinya itu? apa? Gagasan kita ini akan menampung 2 hal. Yang pertama isu yang jadi concern kita. Nah ada beberapa kotak. Kotak warna-warni. Kotak hal-hal yang kita bidang-bidangnya lah ya. Ini kan kayak post-it. Kita kalau brainstorming kan suka pakai post-it tuh. Betul. Nah ini adalah post-it. Kira-kira kita sebagai pemuda Indonesia itu punya concern di masalah apa? Kita punya perhatian di masalah apa? Nih misalkan kita coba pilih deh. Masalahnya masalah kesehatan. Kayaknya coba penting kesehatan. nih. Kita meng-highlight isu kesehatan. Nah, ini ada beberapa masalah nih yang terjadi saat ini. Ada masalahnya BPJS ruwet. BPJS misalkan yang ruwet, layanan kesehatan belum merata. Atau masalah kesehatan mental yang kayaknya perlu ada di seluruh Indonesia. Ada stunting dan lain sebagainya. Kalau tidak ada di sana? Nah, kalau nggak ada di sana, kita bisa pilih di paling bawah. Kita bisa masukin masalah apa sih yang kayaknya kita rasakan ada nih di sini, tapi belum tertampung di sini. Jadi pertama kita serap dulu apa sih masalah yang dirasakan sama pemuda Indonesia. Nah kalau misalnya sudah ada nih aspirasi yang mau diberikan, terus apa selanjutnya nih? Nah nanti setelah kita pilih masalah-masalahnya, kita lanjutkan. Nah kita sampaikan gagasan kita. Apa yang menjadi gagasan kita untuk capres kita. Judul gagasan, aduh pikir judul skripsi aja mereka susah, judul gagasan lagi. Bisa nggak gagasan nggak usah pakai judul? Gagasannya judulnya gampang aja. Jalan bagus gitu aja. Jadi nggak perlu berapa kata gitu, jalan nggak usah bagus ya? menurut siapa nggak usah. Jangan pakai studi kasus pada nggak perlu. Repot tuh skripsi itu. Langsung aja. Tapi kalau misalkan ribet, kita nulis itu ribet, bisa nih kita unggah video. Bisa lewat video, Bang. Sekarang kan anak-anak sering, saya ambil video aja, nulis repot. Bisa, kita ngomong di depan kamera. Jadi kalau 2024 gitu, 2024 nikah gitu. Nah, bisa di situ. Bisa. Cari jodoh gitu ya. Berarti presidennya harus bikin program memudahkan jodoh orang Indonesia. Wajah muka
apakah jomblo semua nih? Berarti capresnya yang harus punya ibu negara ya. Oh, lanjut. Itu terus apa lagi tuh? Nah, nanti setelah itu kita isi datanya. Oke. Isi data biar Oke. kita juga tahu siapa. Setelah itu nanti akan ada surat dari capresnya. Oke. Kayak gitu. Ada Nah, balasannya. seberapa aman? Misalkan saya bikin video, itu kan wajah saya kelihatan sekali. Segala macam. Saya sampaikan unek-unek saya dan segala macam. Saya aman nggak? Aman dong. Nanti Nih, ada orang marah-marah ke saya, video itu di-download, dijadikan, Diviralkan gitu ya? diviralkan, saya kena ITE lah, apa. jadi meme kena jedak-jeduk nanti ya. Iya, gitu. Nggak Seberapa dong, aman? Kita percaya bahwa demokrasi itu harus memperluas ruang untuk kritik dan masukan, termasuk gagasan. Karena itu harusnya jadi bahan bakar Oke. untuk perubahan. Kalau misalkan kita nggak punya kritik, orang nggak ngasih tahu apa yang kurang, apa yang salah, Indonesia nggak akan kemana-mana. Indonesia maju itu nggak akan bisa kecapai, ya kita di sini-sini aja. Oke. Maka kita senang banget kalau ada masukan, ada gagasan, justru nggak akan tuh ada viral-viral jedak-jedukin, enggak. Jadi kita aman apresiasi ini ya. tentunya. Aman dong. Nggak perlu kita ngeblur muka dan suara diubah Iya. jadi robot gitu. Itu Iya, jadi jadi- pedagang borak sih itu mah. Iya, namanya jadi mawar nanti. Ini Bang Sekarang Wibi, udah ada tukang bakso kan? Bang Wibi mungkin nggak bawa hati bisa kasih komentar juga. Bagaimana nih ada satu platform yang baru fresh begitu yang bisa menampung aspirasi anak muda. Saya mau tahu nih kalau dari Bang Wibi melihatnya seperti apa gagasan Oke banget, kita. malah ini salah satu bentuk daripada kolaborasi juga. Karena kan politik itu harus inklusif ya. Nah, ruang-ruang politik hari ini misalnya kayak kita harus kalau nonton rapat dengar pendapat di DPR, datang ke gedung DPR disambut PAMDAL gitu kan. Orang tuh ada rasa jarak yang jauh antara rakyat dengan wakil rakyatnya. Nah, kadang-kadang terobosan-terobosan inilah sebenarnya sebagai penyambung itu. Ya. Jadi jalan tengahnya jembatannya. Nah, kalau sudah ada aplikasi gagasan kita kan juga bisa relate. Misalnya kayak contoh saya di DPRD DKI Jakarta. Ya. Ya apa sih gagasan-gagasan yang sama ini nggak nyampe kepada kita, bisa juga kita kerjakan di situ. Ya. Nah, PJ Gubernur DKI Jakarta juga harus baca nih gagasan ini. Ya. Jangan dia ke kanan ke kiri gitu kan. Misalnya contohnya di DKI Jakarta, bahkan di provinsi-provinsi lain ini bisa jadi gunaan buat kita. Nah, Bang Wibi, menurut Bang Wibi dengan misalkan platform yang seperti ini, apakah bisa menstimulus untuk lebih anak-anak muda lebih berpartisipasi dalam pesta demokrasi kita gitu? Ya harus. Karena kan setidaknya kan sampaikan dulu your idea gitu loh. Nggak usah bergerak dulu lah. Ini kan baru ada di dalam pikiran kan. Betul. Pikirannya ini saya ini mau besok Jakarta ini seperti apa, contoh Indonesia seperti apa. Ya. Misalnya contoh dia ngerasa kok lulus SMA ini susah sekali nyari kerja ya. Nah, Ya kan, gue kok di rumah ditekan terus sama orang tua. Kamu kok gak kerja-kerja? Kena dia masalah mental health. Ya kan? Iya, Ini benar. masalah serius loh, Iya, tekanan-tekanan seperti ini. Banyak terjadi ya. Kan di rumah dia nggak nyaman lihat orang tuanya misalnya adalah masalah kekerasan rumah tangga. Terus ada masalah bunuh diri hari ini yang sekarang hari ini udah mulai sangat rame ya. Dan inilah ruang-ruang ini sebenarnya kita butuh tempat untuk mencurahkan apa yang sebenarnya dalam pikiran kita, dan udah banyak yang di sana itu menutup kupingnya. Dan hari ini harapan besarnya di 2024 kuping itu dibuka lebar-lebar, mata itu dibuka lebar-lebar, hati itu bisa menyerap emosi dan Amin. Oke, jadi kita harapkan sikap apatis dan juga pesimis begitu ya terhadap politik, terhadap pemerintahan bisa pelan-pelan kemudian jadi berubah dengan adanya gagasan kita, bisa menyalurkan apa yang menjadi aspirasinya, gagasannya, mungkin juga curahannya tadi ya, Bang Wibi dan juga Bang Rizal. Nanti kita akan dengarkan juga nih, Abdur. Ini kan sudah ada teman-teman juga, kita akan dengar kira-kira ada tidak ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di studio yang nanti juga akan dijawab langsung nih, baik dari Bang Wibi ataupun juga Bang Rizal. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Suara Reboan, Suara Perubahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.